Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sacang hawe sadutarang rasa nanti. Kebenaran adalah rasa yang paling manis. Alawaka Sutta, Yakha Sangyutta, Saddhata Wagga Pali, Sangyutta Nikaya, Sutta Pitaka, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini adalah hari ke-15 dalam paksa atau sisi bagian terang dari bulan Magasira. Maka nanti malam bisa kita lihat ada bulan purnama, karena ini merupakan hari ke-15 dari sisi bagian terang. Sekitar 2565 tahun setelah sang guru parinibbana, berdasarkan penanggalan Pakhaganana. Ya, hari ini merupakan hari Uposatha juga, yang biasa diisi dengan praktik dhamma, salah satunya adalah mendengarkan dhamma sawana. Dalam perkembangan 2565 tahun setelah sang guru agung parinibbana, tidak menutup kemungkinan adanya perkembangan-perkembangan teori ataukah praktik dalam dhamma. Sehingga kita perlu bisa lebih teliti dalam melihat apakah pandangan-pandangan yang ditawarkan kemudian sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sang Satta. Bagaimanakah pandangan yang sesuai itu, yang mengarah kepada sirnanya keserakahan, sirnanya kebencian, sirnanya pandangan-pandangan keliru, termasuk diantaranya pandangan terhadap kekekalan ataukah pandangan terhadap kemusnahan. Dalam Buddhisme belakangan, Buddhisme modern bisa disebut, seakan kebenaran ini secara jelas, secara gamblang terpecah menjadi dua, yaitu kebenaran yang disebut sebagai apa yang disepakati, sammuti sacca, dan juga apa yang sebagai kebenaran absolut, paramata sacca. Ya, sebagaimana dalam kutipan syair yang diucapkan pada awal, disebutkan bahwa kebenaran adalah rasa yang paling manis. Para Atthakatacarya untuk hal ini, kebenaran di situ adalah maksudnya yang dikenal sebagai paramata sacca, yaitu nibbana. Tetapi apakah paramata sacca identik dengan nibbana? Berarti nibbana yang absolut dan yang lainnya tidak. Nah, kita di sini harus bisa lebih berhati-hati. Dalam perspektif Abhidhamma modern, dikatakan bahwa yang disebut dengan paramata adalah pembagian berdasarkan sabhawanya atau ciri-ciri intrinsiknya, ciri-ciri bawaannya. Maka dikatakan bahwa yang disebut paramata sacca atau paramata dhamma adalah citta, cetasika, rupa, dan nibbana. Sementara ungkapan-ungkapan seperti makhluk, puggala, dan sebagainya itu adalah sammuti sacca.
Pembagian seperti ini kita tidak bisa temukan di dalam teks Buddhisme awal, yaitu yang disebut sebagai 5 nikaya, yaitu Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, dan Khuddaka Nikaya. Hanya terkait dengan nikaya-nikaya ini ada penjelasan yang spesifik demikian di Milinda Panha, yang memang bagian dari Khuddaka Nikaya, tetapi bisa dipastikan itu teks belakangan. Yang di situ jelaskan bahwa ada perumpamaan kereta. Kereta disebut kereta secara kesepakatannya, tetapi kalau misalkan kita lihat yang mana yang disebut kereta, apakah gerbongnya, apakah pintunya, apakah yang lainnya, apakah bagian-bagian dari itu, ya kita tidak bisa menemukannya. Kenyataan yang demikian disebut paramatha. Ya karena memang anatta, tidak ada esensi, tidak ada substansi. Dan terdapat juga istilah samuti di dalam Samyutta Nikaya, tetapi tidak untuk disandingkan, tidak untuk diperbandingkan dengan paramatha. Ada sebuah pernyataan seorang bhikkhuni bahwasanya kanda-kanda tersebut disebut sebagai makhluk secara kesepakatannya. Ewang kande susante suhoti satoti samuti. Jadi intinya hanya untuk sekedar menjelaskan bahwasanya pancakanda ini yang kita miliki ini secara kesepakatannya disebut sebagai makhluk begitu. Tetapi dari sumber-sumber demikian tidak ada yang menyatakan bahwasanya paramatha saca ini lebih mengungguli dibanding samuti saca. Keduanya hanya sekadar sudut pandang bagaimana kita bisa melihat, ini kebenaran secara kesepakatannya. Ini kebenaran secara, ya kalau dibilang absolut itu akan mengarah ke pandangan ekstrim yang satu, yaitu sasatawada. Tetapi intinya adalah kebenaran yang tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat. Nah, samuti saca ini kebenaran yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Dan apakah ada teks-teks yang walaupun tidak secara gamblang menyatakan bahwa ada dua jenis sudut pandang kebenaran ini, tetapi secara halus mengarah ke sana? Ada beberapa. Contohnya di Anguttara Nikaya disebutkan bahwa seorang yang abacikanti, yang memfitnah Sang Buddha, Sang Tathagata, adalah mereka yang menganggap Neyata Sutta sebagai Nitata dan menganggap Nitata Sutta sebagai Neyata. Apa itu Neyata, apa itu Nitata? Neyata adalah sutta atau wejangan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Nitata yang memiliki makna harfiah. Tetapi dalam sutta tersebut tidak dijelaskan apakah itu nitata dan neyata. Bagaimana bentuknya begitu. Dalam kata-katanya dijelaskan bahwa nitata sutta ini ketika misalkan contohnya Sang Buddha bilang, para biku, ada dua jenis manusia. Ya, manusia di sini harus dimengerti sebagai sesuatu yang perlu dijelaskan bahwa manusia sebagai kesepakatannya. Tetapi ketika Sang Buddha menjelaskan bahwa anicca, dukkha, anatta itu disebut sebagai nitata, sebagai sesuatu yang memiliki makna harfiah. Jadi niyata yang memiliki makna simbolis dalam artian makna yang perlu dijelaskan lagi, tetapi nitata yang memiliki makna harfiah, ya seperti sabbe sangkhara anicca, ya ada panyaya pasati. Dan
itu disebut memiliki makna harfiah karena memang ya bentukan dan anicca, semua bentukan itu anicca, semua yang memiliki pembentuk itu anicca. Demikian. Maka dari sini kita bisa melihat tentang paramata atau samuti saca hanya sekadar sudut pandang kebenaran. Dan bahkan di dalam Mahacattarisaka Sutta, Anupadavaga Uparipanasa Majjhima Nikaya Sutta Pitaka, disebutkan bahwa ada dua jenis samaditi. Yang pertama disebut sebagai samaditi yang sasawa punya bagia upadiwepaka. Ya maksudnya pandangan benar, ya perlu digarisbawahi pandangan benar, tetapi masih memiliki penghanyut ke dalam kemenjadian, kelahiran lah intinya. Tapi bagian dari kebajikan, punya bagia. Yaitu ada 10 jenis ati, gindang, ati, yiteng, dan seterusnya. Intinya adalah keyakinan terhadap hukum karma. Ya kenapa ini disebut sebagai sasawa? Karena masih ada pandangan tentang adanya makhluk di situ. Ya kalau ada yang diberikan, ya berarti ada makhluk yang memberi, yang ada yang menerima. Dan juga ada kama, ati sukata dukata kama nang halang wipako. Jadi ada buah dari perbuatan yang baik dan buruk. Dan yang satu lagi disebut anasawa, yang samaditi yang anasawa. Anasawa, Arya Anasawa, Lokutara Magangga. Intinya adalah pandangan yang mengarah kepada pembebasan. Ya ini yang disebut sebagai wipasana, yaitu anicca, dukkha, anatta. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya samuti saca dan paramata saca digunakan di dalam praktik. Ya karena kebenaran persepakatan ini juga mengacu kepada tata susila yang kita jalankan. Ya karena bagaimana caranya kita bisa menjalankan tata susila kalau tidak ada konsep perbuatan di sini. Itu satu. Dan terlebih dari itu, ada 4 hal yang bisa kita sertakan dalam pengembangan batin. 4 pandangan. 2 diantaranya pandangan yang bisa disebut sebagai samuti saca, 2 diantaranya pandangan yang disebut sebagai paramata saca. Yang pertama ya anicasanya, anatasanya, 2 itu jelas paramata saca. Ya pemahaman tentang yang anicca, pemahaman tentang yang anatta itu paramata saca, kebenaran secara yang harfiahnya begitu. Tetapi kalau misalkan kita mengacu kepada asubha dan adinawa, tidak indah itu kalau ada konsep mana yang indah. Tetapi kalau misalkan semuanya hanyalah bentukan, semuanya adalah tidak kekal, ya apa yang indah, apa yang tidak indah. Bahkan karena ketika pengotor batin sedemikian kuatnya, yang tidak indah pun bisa menjadi indah. Ya, misalkan ada orang yang senang memakan kotoran misalkan. Lalu juga adinawa. Adinawa biasanya mengacu kepada ya sisi celah, sisi cacat ini mengacu kepada misalkan penyakit begitu. Ya karena terkadang penyakit juga bisa jadi seseorang menyenangi penyakitnya. Tidak merasa itu sebuah sisi celah, sisi cacat. Nah, dengan demikian, dengan kita bisa memahami kedua kebenaran ini sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan yang sepatutnya, tidak timpang tindih, tidak bias, tidak memaksakan pandangan, oh kan anicca, jadi saya juga anicca, tidak mau menjalankan sila misalkan. Oh kan anatta, tidak ada yang menjalankan sila, jadi tidak menjalankan sila. Oh itu tidak demikian. Maka dengan memahami yang demikian, semoga kita bisa terus menjadikan ini dasar
untuk perkembangan batin yang lebih maju. Semoga kita bisa terus melakukan kebajikan dan terus berkembang di dalam Dhamma. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.